Malaysia berniat untuk mengikuti jejak Indonesia menaturalisasi pemain keturunan Grade A yang memiliki pengalaman Eropah. Satu nama yang Sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Dan gimana nih kabarnya? Oke, buat teman-teman yang klik video ini, mudah-mudahan kabarnya sehat. Dan jangan lupa dukung dengan cara like juga subscribe. Baik, di kesempatan kali ini saya mau reaksi sebuah video dengan judul pemain Eropa ini diincar Malaysia, tetapi malah ingin gabung dengan timnas Indonesia. Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Setelah timnas Indonesia alami peningkatan dan terkuat di ASEAN, Malaysia berniat untuk mengikuti jejak Indonesia menaturalisasi pemain keturunan Grade A yang memiliki pengalaman Eropah. Satu nama yang kini mulai dikaitkan dengan timnas Malaysia adalah Ferdy Dui, penyerang 26 tahun milik klub Belanda. Dari Belanda ini ya. Itu disebut-sebut memiliki darah Malaysia dari sang nenek. Baru-baru ini melalui akun Instagram For Future Talent, Ferdy Dui terang-terangan bersedia membela timnas Malaysia. Keinginan saya bermain untuk Malaysia memang ada saat ini. Saya sedang menyiapkan dokumen yang membuktikan nenek saya lahir di Malaysia. Tapi khabar itu beberapa bulan yang lalu. Namun tiba-tiba Verti Drive ini hilang begitu saja. Tidak ada kabarnya. Kemudian muncullah berita seperti ini bahawa Indonesia mengalami atau mau mengambil Verti Drive. Dan ini diperoleh dari netizen juga bahawa Ferdy Drive ini berkomentar di Instagram dari Eliano Rider. Kemudian di situ ramailah komen-komen dari netizen Indonesia. Masuklah ke timnas Indonesia lebih keren, lebih bagus timnas Indonesia sudah masuk di kualifikasi ronde Piala Dunia. Sedangkan Malaysia apa masuk AFF mungkin hanya dipakai di waktu masuk di kualifikasi Piala Asia. Bahkan konon ada sumber mengatakan bahawa Ferdy Drive ini tiba-tiba menginginkan timnas Indonesia. Lalu dia mencari-cari, apakah dia ada darah keturunan Indonesia? Bagaimana dia berkomentar di kolom komentar Instagram dari para naturalisasi Indonesia? Emang kebetulan Ferdy Drive ini juga keturunan Belanda Indonesia. Dan seperti inilah cuplikan videonya. Timnas bisa imbang Australia kerana banyak pemain naturalisasi. Inilah jenis komen yang abang baca hari ini setelah Indonesia yang naik ranking 130 berjaya mengikat Australia semalam. Bagi kawan-kawan yang berpendapat demikian, abang nak kongsi sesuatu dengan kamu. Tahukah anda dari 24 pemain yang mewakili Australia untuk kualifikasi Piala Dunia ini, 50% terdiri daripada pemain naturalisasi warisan dan ada juga yang tak ada darah Australia. Satu lagi contoh, korang tahu pasukan France yang menang Piala Dunia 2018? 87% pemain adalah naturalisasi dan tak ada darah Perancis. Ini termasuk Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé dan banyak lagi. Persoalannya, adakah berbaloi kita melepaskan pemain yang berbakat disebabkan oleh asal-usul mereka? Pendapat abang, asalkan pemain itu memberi yang terbaik untuk pasukan kebangsaan dan bangga menjadi rakyat negara itu, kasih jalan. Kita kes pemain tempatan yang lebih rela main untuk klub daripada negara. Apa benda ni weh? Kalian setuju dengan abang tak? Komen kat sini. Malaysia rumorsnya semakin kencang untuk mendatangkan pemain keturunan yang mereka nih bahkan udah bikin starting kalau misalkan pemain-pemain ini datang ke timnas mereka nih guys. Bahkan ada yang main di Chelsea, Bournemouth, Burnley, kaptennya sendiri, Brownhill itu. Juga ada yang main di Albion, JDT, ada di Go Ahead Eagles, ini yang santer banget nih. MDJ katanya dia punya keturunan asal Malaysia. Terus juga ada di JDT, ada di Buriram, dan kipernya tetap Sihan di JDT. Nah gimana nih guys menurut lo? Apakah ini yang dibikin sama fans Malaysia akan terwujud? Nah kita tahu ya, mereka sekarang udah meniru gaya Indonesia, mencari pemain-pemain keturunan ataupun punya darah dari nenek, kakek, saudara, sepupu maupun apapun itu yang negara misalkan Malaysia gitu. Maka bakal kejadian nih di musim 2024 atau 2025, itu yang boleh kita tunggu. Itulah berita bola 15 detik. Mulai guys, let's. Loh, padahal kan Malaysia udah ada peningkatan, tapi kok masih ada pemain yang nggak mau bermain untuk Malaysia gitu?
Waduh, berat ini mah berat cuy. Tapi ya, ini pemain tahu mana yang terbaik cuy. Diincar oleh Malaysia, striker Rapid V-nya malah ingin gabung timnas Indonesia. Buset dah bang, Bang Rapid. Lu tahu mana yang terbaik Bang Rapid? Apa? Ya kalau misalkan main untuk Malaysia, ya udah otomatis Bang Rapid ini bermain untuk AFF doang. Ya selebihnya apa? Main di Piala Merdeka cuy. Juara dibuat sendiri, piala dibuat sendiri, lawan juga semuanya sendiri. Tapi nih pemilihan yang bagus cuy. Udah gini aja pesan untuk negara tetangga kita nih ya. Jajain aja terus pemain khayalan kalian. Jangan lupa bermimpi setinggi mungkin ya. Jangan terkejut kalau tim Malaysia ranking bawah 100 lepas ni. Sebab dengar cerita ada 2 player naturalisasi yang akan diserap masuk ke skuad Harimau Malaya. Okey, siapakah 2 player ni? Aku akan cerita. Sebelum tu, korang yang belum follow lagi akaun ni, minat konten-konten bola sepak, kena tekan butang. Pemain pertama yang kita cuba dapatkan adalah Joshua Brownhill, pemain England yang bermain untuk kelab Burnley. Dan dengar cerita, harga market dia adalah 15 juta euro. Tim Malaysia menjadikan player ni player paling mahal, player paling bernilai dekat Asia Tenggara. Dia juga ada balas email untuk mengklarifikasikan dia punya darah Malaysia lah. Sebenarnya nenek dia ada darah Malaysia. Dan dia juga ada tulis dekat sini yang dia open to consider. Maknanya dia mungkin berminat untuk bermain. Yelah, dekat negara England banyak sangat talent, banyak sangat player. Macam mana nak masuk kan? Baik main untuk Malaysia, betul tak? Joshua Brownhill ni adalah seorang midfielder yang sudah pun berumur 28 tahun. Maknanya dia pemain yang memang dah berpengalaman lah, bukan budak muda. Berbeza pula dengan Iggy Huben, pemain Belanda yang baru berusia 19 tahun. Maknanya ini bakat barulah. Sebab itulah harga dia pun 200k. Tak adalah 15 juta macam player yang ini. Okey, so korang bagi pendapat korang, adakah 2 pemain ni akan bermain untuk Malaysia? Termasuklah Ferdi Druif yang tak tahu apa cerita tu. Okey, komen dekat bawah. Dan macam biasa, yang belum follow, korang kena tekan butang follow. Netizen Malaysia sindir timnas Indonesia dengan pamer trofi Piala Merdeka. Ya sebenarnya nggak ada hubungannya ya Malaysia ikut Piala Merdeka dengan Indonesia. Karena Indonesia kan main di kualifikasi Piala Dunia. Tapi ketika timnas Indonesia berhasil menahan imbang Arab Saudi 1-1 tanggal 5, Malaysia kayaknya merasa iri. Nah ketika tanggal 8 Malaysia berhasil menjadi juara Piala Merdeka dengan mengalahkan Lebanon 1-0, Malaysia, rakyat Malaysia itu pamer trofinya kepada Indonesia. Ya mereka memamerkan trofi karena Indonesia katanya belum pernah dapat trofi tahun 2024. Terus yang kedua, mereka pamer rank FIFA karena waktu itu Malaysia naik ke urutan 131 sementara Indonesia turun ke 132. Bahkan bukan cuma netizen Malaysia ya yang pamer di akun Instagram dan juga di Twitter, tapi media Malaysia juga pamer ranking FIFA ya. Jadi seolah-olah mereka memang agak terganggu dengan timnas Indonesia yang lagi mendunia. Padahal sekali lagi ku tegaskan, nggak ada kaitan loh ya Malaysia di Piala Merdeka dengan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Beda turnamen. Tapi Malaysia selalu nyenggol-nyenggol Indonesia. Nah akhirnya netizen Malaysia dan media Malaysia itu terbungkam ketika tadi malam timnas Indonesia berhasil menahan imbang Australia. Ya selama ini media Malaysia dan netizen Malaysia selalu pamer ya dengan sejarah Malaysia pernah menahan imbang Korea Selatan 3-3 di Piala Asia. Dan itu selalu mereka bawa-bawa untuk menyenggol Indonesia. Dan malam tadi media Malaysia, netizen Malaysia, influencer Malaysia itu terbungkam setelah melihat timnas Indonesia mampu menahan Arab Saudi, mampu menahan Australia yang jauh lebih kuat daripada Korea Selatan. Jadi gimana nih netizen Malaysia? Masih perlu nggak piala itu, trofi itu ya? Gimana? Masih berani nyenggol Indonesia nggak? Salam di Mateo. Breaking news guys, ada info terbaru nih. Berikut nih yang katanya nih calon pemain naturalisasi Malaysia nih. Katanya nih ada siapa aja nih? Taverner, main di Bournemouth. Ada Robin main West Bromwich. Arif Aiman nih, ya kan pemain asli Chelsea. Malaysia. Kevin Desbury Hall pemain Chelsea. Sherman, Brownhill, Kobe, Feroz, Dion Kuls, Matt Dale. Wih, saya sih Ferdi Drift dulu dah yang dijajain dari beberapa tahun jebot lalu. Jangan ini deh buat Malaysia nih, Malaysia. Jangan kebanyakan JJ dah saran gue. Ferdi Drift dulu yang udah banyak dijajain, udah viral tapi belum here we go.
Jangan ngikutin timnas Indonesia, katanya anti pemain keturunan. Kok ngikut-ngikutin sih? Iri ya? Bilang bos. Emang masih zaman guys. Emang masih zaman ngikut kualifikasi Piala Asia. Aduh, negara tetangga kita guys. Negara tetangga kita lagi ketar-ketir guys. Gimana caranya bisa masuk ke kualifikasi Piala Asia di pot pertama nih. Ini gini kita lihat guys. Jika kita nak masuk pot pertama, kita perlu pintas ranking India sebelum Desember. Buset dah. Gimana mau ngelewatin India kalau misalkan kalian cuma bisa mengandalkan Piala Merdeka kalian? Kejuaraan yang diadakan sendiri, piala yang dibuat sendiri, dan mencari lawan pun semaunya sendiri. Gimana mau bisa ngalahin ranking India kalau bisa kayak gitu terus? Tapi ya kita sebagai negara Indonesia, kita support terus ya negara tetangga biar bisa ngadain Piala Merdeka lebih banyak lagi. Biar apa? Biar cepet naik rankingnya. Seperti itulah videonya. Jika ada yang akan kalian sampaikan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Oke teman-teman ya, demikian satu buah video yang mengulas beberapa topik berita ya. Salah satunya bagaimana pemain Eropa yang diinstal oleh Malaysia itu justru malah berminat bergabung dengan timnas Indonesia. Inilah rivalitas yang selalu bersaing dengan Indonesia. Selalu ingin mengalahkan, selalu ingin meninggalkan, tak lain adalah Malaysia dari dulu sampai sekarang. Ketika salah satunya lagi di atas, seringkalinya selalu merendahkan, mengejek dan sebagainya. Oke teman-teman ya, demikian satu buah berita. Oke teman-teman ya, demikian videonya. Bagaimana nih menurut teman-teman? Silahkan teman-teman bisa berkomentar. Jangan lupa like, subscribe. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.